Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo semuanya, jumpa lagi ya. Kali ini kita akan belajar tentang program linier, yaitu bagian yang ketiga, yaitu membuat model matematika. Nah, gimana cara membuat model matematika? Yuk kita simak pembahasan berikut. Nah, apa itu model matematika? Model matematika di sini adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Adapun komponen model matematika dalam program linier atau hal-hal yang harus kita ketahui untuk membuat model matematika di sini adalah yang pertama itu ada fungsi kendala atau dia akan berupa sistem pertidaksamaan linier, di mana kita sudah belajar pada video sebelumnya ya tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui di sini adalah di sini ada fungsi tujuan atau fungsi objektif. Biasanya dikasih simbol Z ya, Z sama dengan F dalam kurung X, Y, ini nanti dalam bentuk AX plus BY. Nah, langkah-langkah membuat model matematika dalam program linier itu yang pertama adalah pahami betul ya permasalahannya itu dengan cermat ya. Jadi kita harus bisa memahami soal ceritanya, kemudian lalu buat pemisalannya. Nah, kalau sudah dimisalkan nanti di sana ya kita gunakan pemisalan yang di soal tersebut. Yang kedua, menyusun pertidaksamaan berdasarkan kendala-kendala yang ada. Dan yang ketiga, kalau di situ ada fungsi tujuannya, berarti kita bisa menyusun fungsi tujuan. Nanti kalau misalkan belum ada fungsi tujuan, berarti hanya sampai di nomor 2 ini aja ya, menyusun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Contoh soalnya yang pertama, ini ada suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari untuk penumpangnya itu 48. Berarti nggak boleh lebih ya dari 48. Setiap penumpang yang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi, bagasinya dibatasi yaitu 20 kg. Nah, pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi semuanya atau total semuanya itu adalah 1440 kg. Jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X, ini pemisalannya ya, dan banyaknya penumpang yang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka tentukan model matematika dari persoalan tersebut. Nah, ini ada pilihannya. Yang pertama, langkah pertama ya kita harus memahami betul soal cerita ini. Ini ada pesawat udara, kemudian mempunyai ada kelas ekonomi dan kelas utama. Jadi ada kelas utama dan ekonomi. Di sini ada permasalahan kelasnya pesawat tersebut. Yang kedua ada permasalahan bagasi, gitu ya. Jadi setiap angka di sini kita harus tandai ya. Yang pertama mempunyai tempat duduk dalam pesawat tersebut mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Berarti nggak boleh lebih dari 48. Nah, setiap penumpang yang kelas utama boleh membawa bagasi. Berarti di sini masalah 60 dengan 20 ini adalah kendala-kendala untuk masalah bagasi. Kemudian kalau penumpangnya maksimum dia 48. Nah, jika misalkan di sini banyaknya penumpang yang kelas utama itu dinyatakan dengan X. Jadi yang pertama di sini kita bisa bikin tabel dulu ya untuk memudahkan kita bekerja ya. Jadi kita pakai tabel. Nah, di sini ada yang kolomnya saya misalkan ada kelas utama, ada kolom kelas ekonomi. Di sini nanti maksimumnya berapa untuk yang kelas utama ya. Jadi di sini model matematikanya. Di sini yang kolom pertama, baris pertama ada kita namai banyaknya penumpang gitu ya. Jadi di sini masalah banyaknya penumpang, di sini masalah bagasi. Nah, misalkan di sini kalau kita lihat untuk yang kelas utama, banyaknya penumpang kelas utama itu kita misalkan di sini penumpang untuk kelas utama itu X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi itu dinyatakan dengan Y. Jadi kelas utama itu kita misalkan dengan
X ya, banyaknya penumpang untuk kelas utama itu X, untuk yang kelas ekonomi itu Y. Nah, di sini maksimum di sini tidak boleh lebih dari 48. Jadi untuk penumpang kelas utama dan ekonomi nggak boleh lebih dari 48 atau kurang dari 48 gitu ya. Berarti di sini 48 maksimumnya. Kalau begitu cara membuat modelnya adalah X ditambah Y, jadi banyaknya penumpang kelas utama ditambah dengan banyaknya penumpang kelas ekonomi, nggak boleh lebih dari 48. Jadi boleh 48 atau kurang dari 48. Jadi cara nulisnya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, ini untuk model matematika permasalahan masalah banyaknya penumpang gitu ya. Jadi sudah tergambarkan di sini yang 48 dalam bentuk model matematika. Yang berikutnya adalah ini ada angka 20, 60 ini dan 1440 ini adalah bagasinya ya, jadi permasalahan untuk bagasi. Nah, untuk penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kilo. Jadi nggak boleh lebih, artinya dari 60 kilo. Kalau kurang dari 60 kilo boleh gitu ya. Berarti gimana cara menuliskannya? Kalau yang kelas utama di sini X ya. Jadi kita untuk bagasi kelas utama itu boleh membawa bagasi 60 itu ininya ya. Tidak boleh lebih dari 60 gitu ya, jadi artinya boleh kurang dari. Kemudian kelas ekonomi itu adalah 20 kilo. Nah, maksimum yang dimaksud di sini adalah jumlah keseluruhannya secara total itu baik penumpang kelas ekonomi maupun kelas utama, bagasi yang boleh dibawa itu maksimumnya adalah 1440. Jadi maksimumnya adalah kita tulis di sini 1440 kg. Nah, di sini gimana cara membuat model matematikanya? Jadi untuk yang kelas utama, bagasi kelas utama itu maksimum 60 kg. Nah, kemudian untuk yang ekonomi maksimum 20 kg. Boleh kurang dari. Yang ini juga boleh kurang dari. Kemudian yang ini maksimum total semuanya yaitu 1440. Jadi nggak boleh melebihi daripada 1440, baik itu yang dari kelas digabung ya, baik itu yang dari kelas utama maupun ekonomi, nggak boleh nanti melebihi ini. Di sini kita buat modelnya adalah jadi 60x ditambah 20y kurang dari 1440. Nah, kalau kita lihat di sini opsi jawaban yang ada, yang A, kalau kita perhatikan sini X tambah Y kurang dari 48, ini yang A sudah betul memenuhi, yang B tidak memenuhi, yang C kurang dari 48 memenuhi. Kemudian yang ini 60X plus 20Y-nya ini juga memenuhi, yang A dan C ya. Cuma perbedaannya di sini yang A nggak ada X, batasan untuk X dan batasan untuk Y-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dalam soal ceritanya di sini X itu adalah banyaknya penumpang dan juga Y ya. Kalau misalkan dari masalah nyata itu kalau banyaknya penumpang itu mungkin nggak min, nggak mungkin kan. Sedangkan kalau yang A ini kalau nggak ditulis batasan untuk X dan Y, itu artinya dia memungkinkan untuk X dan Y itu min. Sedangkan dari permasalahan ini tidak memungkinkan untuk X dan Y itu min. Oleh karena itu harus kita tulis batasan untuk X dan Y-nya juga. Nah, X-nya di sini boleh 0 atau lebih dari 0. Nah, atau begitu juga dengan Y-nya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk permasalahan di atas adalah C. Contoh soal yang berikutnya ini adalah di sini ada luas daerah parkir 360 meter persegi. Nah, luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan untuk sebuah bus itu 24 meter persegi. Nah, kemudian daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Itu baik bus maupun mobil, jadi nggak bisa melebihi dari 30 kendaraan. Jika banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah langkah pertama yaitu kita membuat tabel seperti tadi. Kalau kita cermati di sini dari soal cerita ini ada luas daerah parkir, berarti masalah luas ya, luas daerah atau luas parkir. Kemudian masalah yang berikutnya di sini ada masalah kendaraan ya, ada mobil dan bus.
Jadi ada permasalahan banyaknya kendaraan dan juga ada permasalahan luas parkir. Nah, untuk yang mobil, banyaknya mobil di sini jika dimisalkan itu X dan banyaknya bus itu Y. Kalau kita lihat di sini, luas parkirnya total 360 meter persegi, artinya maksimum ya. Nggak boleh dia melebihi dari 360 meter persegi nanti. Untuk lahannya hanya tersedia 360 meter persegi. Di sini untuk sebuah mobil memerlukan luas 6 meter persegi dan untuk bus itu 24 meter persegi. Jadi ini dimisalkan banyaknya kendaraan mobil itu X, kemudian yang bus itu Y. Nah, maksimumnya di sini bisa menampung berapa kendaraan? Banyaknya adalah 30 ya. Jadi 30 kendaraan. Jadi di sini banyaknya mobil itu X, banyaknya bus itu Y. Jadi maksimum banyaknya kendaraan itu adalah 30. Jadi model matematikanya bisa ditulis X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah luas parkir. Jadi maksimum di sini luas parkirnya adalah 360 meter persegi. Nah, untuk mobil itu memerlukan 6 meter persegi. Di sini 6, kalau busnya di sini adalah 24. Dengan demikian, untuk model matematikanya bisa ditulis 6X ditambah 24Y tidak boleh lebih dari atau kurang dari 360. Dari opsi jawaban yang ada di sini yang di atas, kalau kita perhatikan, jangan lupa dulu X-nya itu banyaknya mobil itu harus lebih dari sama dengan 0, begitu juga Y-nya ya. Kalau kita perhatikan di sini yang ada batasannya hanya A dan B. Kalau kita lihat di sini bedanya hanya ini kurang dari dan lebih dari. Jadi model matematika tadi adalah kurang dari. Tetapi di sini permasalahannya bukan 6X tambah 24Y di sini, tetapi di sini X tambah 4Y kurang dari 60. Sedangkan kita dapat 6X plus 24Y kurang dari 360. Jadi 6X plus 24Y kurang dari 360. Caranya adalah kita sederhanakan sama-sama dibagi 6. Sehingga kita peroleh X plus 4Y kurang dari 60. Jadi jawaban yang memungkinkan di sini adalah yang A.